Keberagaman menjadi suatu karakter tersendiri bagi negara Indonesia. Sekitar 17.504 pulau, 1.331 kelompok suku, serta 718 bahasa daerah. Semua hal tersebut menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namun, dengan banyaknya keragaman tersebut, kita tidak bisa terelakkan dengan yang namanya konflik budaya, rasisme, diskriminasi, etnosentrisme, prasangka, stereotip, juga adu domba. Keenam hal tersebut tidak elak pasti bisa terjadi di Indonesia kapan saja. Oleh sebab itu, dengan adanya keragaman budaya ini, kita membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negara ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, serta ideologi negara merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Dalam hal ini, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai integrating force. Namun sayangnya, sejak isu kedaerahan semakin marak, saat ini Pancasila kurang mendapatkan perhatian dan kedudukan yang semestinya. Hal ini diperkuat dengan adanya rasa fanatik sempit, yang mana suatu golongan suku atau kelompok daerah tertentu merasa bahwa kelompok mereka paling benar, sehingga menjatuhkan kelompok lain dengan menghinanya. Padahal, sejarah telah menunjukkan peranan Pancasila yang kokoh untuk menyatukan kedaerahan ini. Kita sangat membutuhkan semangat nasionalisme yang kokoh untuk meredam dan menghilangkan isu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya juga menjadi salah satu pemicu munculnya konflik budaya. Tak heran, khususnya di suku pedalaman sana, masih banyak terjadi perang antar suku yang disebabkan karena perebutan tanah. Keterlibatan orang dalam demonstrasi yang marak terjadi di tanah air ini pun seringkali terjadi karena orang mengalami tekanan hebat di bidang ekonomi. Bahkan, ada yang demi selembar kertas 20.000 orang akan ikut terlibat dalam demonstrasi yang dia sendiri tidak mengetahui maksudnya. Orang-orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika mereka mengalami himpitan ekonomi. Mereka akan menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan yang dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Dalam mengantisipasi hal itu, keragaman yang ada harus kita akui sebagai sesuatu yang mesti ada dan dibiarkan tumbuh sewajarnya. Jika pemikiran tersebut sudah tertanam pada diri kita, maka sikap saling menghargai juga toleransi akan tumbuh juga dengan sendirinya. Selanjutnya, diperlukan juga suatu manajemen konflik agar potensi konflik dapat terkoreksi secara dini untuk ditempuh langkah-langkah pemecahannya, termasuk di dalamnya melalui pendidikan multikultural. Dengan adanya pendidikan multikultural itu diharapkan masing-masing warga daerah tertentu bisa mengenal, memahami, menghayati, dan bisa saling berkomunikasi. Untuk mensukseskannya, maka tiap-tiap pendidik perlulah memiliki wawasan yang luas terhadap kebudayaan serta keberagaman yang ada di Indonesia.